Dan ini semua mengkonfirmasi bahwa banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi pemerintahan dan ekonomi di Indonesia. Namun apakah itu semua akan memicu keadaan di Indonesia akan mengalami hal serupa seperti yang terjadi di Sri Lanka? Apakah krisis ekonomi dan politik di Sri Lanka juga akan terjadi di Indonesia? Dan bahkan apakah tindakan pengunduran diri Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka juga akan diambil oleh Presiden dan orang yang dianggap Perdana Menteri Indonesia? Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan akan mundur setelah pengunjuk rasa menyerbu kediaman resminya dan membakar rumah Perdana Menteri. Baik Perdana Menteri maupun Presiden tidak berada di gedung pada saat itu. Ratusan ribu orang turun ke ibu kota Colombo menyerukan Rajapaksa untuk mengundurkan diri setelah berbulan-bulan protes atas salah urus ekonomi. Rajapaksa akan mengundurkan diri pada 13 Juli 2022. Perdana Menterinya pun juga telah setuju untuk mengundurkan diri. Ketua Parlemen mengatakan Presiden memutuskan untuk mundur untuk memastikan penyerahan kekuasaan secara damai dan meminta masyarakat untuk menghormati hukum. Pengumuman itu pun memicu letusan kembang api perayaan di kota. Sri Lanka menderita inflasi yang merajalela dan berjuang untuk mengimpor bahan makanan, bahan bakar, serta obat-obatan di tengah krisis ekonomi terburuk di negara itu dalam 70 tahun. Negara tersebut kehabisan mata uang asing dan harus memberlakukan larangan penjualan bensin serta solar untuk kendaraan pribadi yang menyebabkan antrian bahan bakar berhari-hari. Peristiwa luar biasa terjadi pada hari Sabtu kemarin, tampaknya merupakan puncak dari aksi protes damai selama berbulan-bulan di Sri Lanka. Kerumunan besar-besaran berkumpul di Sri Lanka, di kediaman resmi Presiden Rajapaksa, meneriakkan slogan-slogan dan mengibarkan bendera nasional sebelum menerobos barikade dan memasuki properti. Rekaman online menunjukkan orang-orang berkeliaran di rumah dan berenang di kolam renang Presiden. Sementara yang lain mengosongkan laci menggunakan kamar mandi mewahnya. Kontras antara kemewahan istana dan bulan-bulan kesulitan yang dialami oleh 22 juta orang di negara itu tidak hilang dari para pengunjuk rasa. Menurut Reuters, dua sumber Kementerian Pertahanan di Sri Lanka mengatakan Rajapaksa mengosongkan kediaman resminya pada hari Jumat sebagai tindakan pencegahan keamanan menjelang protes yang direncanakan. Para pengunjuk rasa juga membakar rumah pribadi Perdana Menteri Wickremesinghe di lingkungan yang makmur di Colombo. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia bersedia mengundurkan diri untuk memastikan keselamatan warga sipil dan untuk memberi jalan bagi pemerintahan semua partai, tetapi segera setelah video pengumumannya mulai beredar tentang rumahnya yang terbakar. Perdana Menteri tinggal bersama keluarganya di rumah pribadi dan menggunakan kediaman resminya untuk urusan resmi saja. Apakah pengunduran diri Presiden dan Perdana Menteri yang direncanakan akan cukup untuk menenangkan para pengunjuk rasa? Belum jelas. Lalu, apakah peristiwa di Sri Lanka akan merembet ke Indonesia? Apakah pengunduran diri Presiden dan Perdana Menteri di Sri Lanka juga akan memicu pengunduran diri Presiden dan Luhut bin Sarpanjaitan yang disebut sebagai Perdana Menteri Indonesia? Mari kita bandingkan situasinya. Sri Lanka mengalami berbagai krisis disebabkan beberapa faktor. Pertama, warga Sri Lanka berbondong-bondong pergi tinggalkan negaranya. Dalam 5 bulan pertama pada tahun 2022, pihak imigrasi Sri Lanka melaporkan telah mengeluarkan paspor sebanyak 288.645 paspor. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini permintaan paspor melonjak 3 kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Ratusan ribu warga Sri Lanka dilaporkan mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya akibat krisis ekonomi yang membuat pasokan pangan dan energi di Sri Lanka menjadi lumpuh. Kedua, Sri Lanka banyak berutang kepada Cina. Salah satu penyebab bangkrutnya Sri Lanka adalah jeratan utang dari Cina. Kini Sri Lanka disebut memiliki utang luar negeri yang mencapai
51 miliar US dollar atau setara dengan 754,8 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pemerintah Sri Lanka diketahui meminjam uang pada Cina pada tahun 2005 dengan tujuan untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur melalui skema Belt and Road. Salah satu infrastruktur yang dibangun menggunakan utang tersebut adalah pelabuhan Hambantota. Namun sayangnya sebagian proyek infrastruktur yang dibangun dengan dana uang tersebut dinilai tidak memberikan dampak ekonomi bagi Sri Lanka. 3. Sektor pariwisata Sri Lanka menurun akibat pandemi. Selain karena utang, kebangkrutan Sri Lanka juga dipicu oleh terpuruknya sektor pariwisata negara tersebut akibat dihantam badai pandemi COVID-19. Tak sedikit fasilitas umum di Sri Lanka terpaksa harus ditutup oleh pemerintah, seperti sekolah dan juga kantor lembaga pemerintahan. Akibatnya sumber devisa dari sektor pariwisata menurun selama pandemi. Keempat, kekurangan makanan dan bahan bakar selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengungkapkan jika saat ini negaranya dalam keadaan di titik terendah, bahkan kekurangan bahan bakar serta listrik selama berbulan-bulan. Kepada parlemen, Ranil mengatakan jika negaranya telah menghadapi masalah yang serius, bahkan tidak dapat membeli bahan bakar impor karena hutang besar yang berasal dari perusahaan minyaknya. 5. Warga demo di jalanan akibat harga melambung tinggi. Sri Lanka gagal membayar bunga hutang pada 2022 sehingga merusak kepercayaan investor. Ini membuka Sri Lanka lebih sulit meminjam uang di pasar internasional dan mengancam nilai mata uangnya. Berbulan-bulan Sri Lanka kekurangan mata uang asing untuk membeli semua yang dibutuhkan dari luar negeri sehingga mereka kekurangan bahan makanan dan bahan bakar yang menyebabkan harga melambung tinggi. Adanya pemadaman listrik dan kekurangan stok obat-obatan telah membawa sistem kesehatan Sri Lanka ke ambang kehancuran. Sejak April 2022, banyak warga Sri Lanka melakukan protes di jalan-jalan ibu kota Colombo, Sri Lanka, Colombo, hingga menyebar ke seluruh pulau. Pemerintah justru menyalahkan pandemi COVID yang mempengaruhi perdagangan turis di Sri Lanka karena pendapatan uang asing terbesar Sri Lanka dari sektor pariwisata. Bagaimana dengan kondisi Indonesia? Pertama, utang Indonesia mencapai 7.000 triliun. Dalam buku APBN kita edisi Juni 2022 mencatat posisi utang pemerintah Indonesia sampai dengan akhir Mei 2022 berada di angka 7.002,24 triliun rupiah. Dengan besaran tersebut, rasio utang terhadap PDB atau produk domestik bruto Indonesia mencapai 38,88%. Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah Indonesia didominasi oleh instrumen surat berharga negara yang mencapai 88,20% dari seluruh komposisi utang hingga akhir Mei 2022. Utang pemerintah berupa SBN mencapai 6.175,83 triliun rupiah, sedangkan dari pinjaman sebesar 825,40 triliun rupiah yang terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai 14,74 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar 811,64 triliun rupiah. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik rupiah yaitu 70,68%. Itulah porsi utang Indonesia dalam rupiah. Lebih lanjut, kepemilikan SBN tradable oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57% hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05% dan per 7 Juni 2002 mencapai 16,74%. 2. Indonesia terancam krisis pangan dan energi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada 60 negara yang diambang keruntuhan ekonomi, bahkan 42 diantaranya hampir terkonfirmasi. Dia menambahkan saat ini banyak negara yang ekonominya ambruk, bahkan tak memiliki cadangan devisa. Lebih buruk lagi, tak bisa membeli bahan bakar dan pangan. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi selalu menyinggung ancaman krisis pangan. Bahkan dia mengungkapkan menerima telepon dari seorang Perdana Menteri meminta Indonesia memasok minyak goreng ke negara tersebut karena stok menipis dan terancam krisis jika tak lagi ada tersedia di pasar.
Sejumlah negara pun melakukan pembatasan ekspor demi menjaga stok pangan di dalam negerinya, seperti India yang melarang ekspor gandum dan Malaysia yang sempat melarang ekspor ayam hingga memicu krisis di Singapura. Kepala Biotech Center IPB University dan Research Associate Core Dwi Andreas Santosa mengatakan, krisis pangan terjadi jika terjadi peningkatan harga secara bersamaan dengan anjloknya harga komoditas jenis biji-bijian serealia dunia, yaitu gandum, beras, jagung, dan biji-bijian lainnya yang tak hanya menjadi sumber pangan utama, juga untuk pakan dan energi. Andreas membandingkan kondisi saat ini dengan tahun 2020 dan tahun 2021, di mana Organisasi Pangan Dunia (FAO) memprediksi bakal terjadi krisis pangan akibat efek domino pandemi COVID-19. Karena itu, ia menambahkan pertanaman dan panen pertanian tahun 2022-2023 harus diwaspadai. Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu juga tidak dapat dilepaskan dari upaya mengantisipasi potensi krisis pangan, utamanya memastikan pasokan gandum untuk kebutuhan konsumsi nasional. 2. Harga BBM terus naik. Setelah Pertalite naik ke angka Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter, PT Pertamina Persero kembali menaikkan harga bahan bakar minyak. Per 10 Juli 2022, harga BBM jenis Pertamax Turbo RON 98, Dexlat CN51, dan Pertamina Dex CN53 mengalami kenaikan. Kenaikan harga BBM ini didasarkan pada keputusan Menteri ESDM nomor 62K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin, dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Dengan kenaikan harga BBM, harga Pertamax Turbo RON 98 yang sebelumnya dijual Rp14.500 hingga Rp15.100 per liter naik menjadi Rp16.200 hingga Rp16.900 per liternya. Selanjutnya harga Dexlat CN51 dari sebelumnya dijual Rp12.950 sampai Rp13.550 per liter naik menjadi Rp15.000 sampai Rp15.700 per liternya. Sedangkan harga Pertamina Dex yang semula dijual Rp13.700 sampai Rp14.300 per liter kini naik menjadi Rp16.500 sampai Rp17.200 per liternya. 3. Harga-harga kebutuhan pokok terus naik. Sejak Juni 2022, harga komoditas bahan pokok terus merangkak naik, terutama harga 9 bahan pokok yang kian meroket. Berdasarkan keputusan Menteri Industri dan Perdagangan nomor 115 MPP/98 yang dikeluarkan pada 27 Februari 1998 menyebutkan bahwa 9 bahan pokok atau sembako adalah 9 jenis kebutuhan pokok warga. Adapun 9 bahan pangan yang dimaksud ialah beras, gula pasir, sayur dan buah, daging, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah atau gas LPG, serta garam beriodin dan bernatrium. Pertanggal 5 Juli 2022, seperti dikutip dari laman resmi hargapangan.id, sejumlah harga kebutuhan pokok meroket, yakni menjadi harga beras Rp11.700, harga beras kualitas bawah Rp10.650, harga beras kualitas medium Rp11.700, harga beras kualitas super Rp13.000, harga daging ayam segar Rp36.450, harga daging sapi segar Rp134.100, harga daging sapi kualitas 1 Rp137.500, harga telur ayam Rp29.000, harga bawang merah Rp61.700, harga bawang putih Rp29.100, harga cabai merah besar Rp78.850, harga cabai rawit Rp85.650, harga cabai rawit merah Rp95.950, harga minyak goreng Rp22.800, Rp22.800, minyak goreng bermerek Rp25.900, minyak goreng curah Rp16.950, harga gula pasir Rp15.200, harga gula pasir kualitas premium Rp16.000. Semua dihitung per kilo. 4. Nilai tukar rupiah melemah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tengah berada dalam tren pelemahan selama beberapa waktu terakhir. Bahkan pada sesi perdagangan hari ini, Rabu 6 Juli 2022, kurs rupiah menyentuh
Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Mengacu kepada data Bloomberg pada pukul 13.00, rupiah diperdagangkan di level 15.020 di pasar spot. Nilai tersebut menurun 0,18% dari level penutupan perdagangan sebelumnya sebesar 14.993,5 per dolar Amerika Serikat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyatakan pelemahan tukar rupiah terhadap dolar Amerika masih disebabkan oleh kekhawatiran investor akan adanya resesi di berbagai negara. Kekhawatiran ini kemudian menjadi sentimen risk off bagi para investor. Dengan adanya bayang-bayang resesi di berbagai negara, investor memilih untuk mengalihkan dananya ke instrumen safe haven. Peningkatan permintaan tersebut pun terlihat pada tingginya permintaan obligasi Amerika Serikat. Sementara itu, Direktur TRVX Garuda Berjangka Ibrahim mengungkapkan tren pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan oleh sentimen negatif baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Kondisi perekonomian global yang semakin tidak menentu menjadi sentimen negatif utama yang berasal dari luar negeri. Sejumlah negara seperti Italia bahkan telah mengumumkan kondisi darurat terhadap perekonomiannya. Pada saat bersamaan, normalisasi kebijakan moneter melalui peningkatan suku bunga acuan yang agresif masih dilakukan oleh sejumlah bank sentral, tidak terkecuali The Federal Reserve. 5. Aksi demonstrasi secara berkala terus terjadi. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa, sejumlah kelompok masyarakat, elemen buruh terus terjadi. Terakhir, aksi-aksi itu mayoritas penolakan terhadap rencana kenaikan bahan bakar minyak. Namun aksi-aksi demonstrasi sebelumnya juga banyak dilakukan oleh warga masyarakat, baik terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law, penolakan Undang-Undang IKN, penolakan Undang-Undang KPK, dan banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan aksi demonstrasi juga terus meningkat. Dan ini semua mengkonfirmasi bahwa banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi pemerintahan dan ekonomi di Indonesia. Namun apakah itu semua akan memicu keadaan di Indonesia akan mengalami hal serupa seperti yang terjadi di Sri Lanka? Apakah krisis ekonomi dan politik di Sri Lanka juga akan terjadi di Indonesia? Dan bahkan apakah tindakan pengunduran diri Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka juga akan diambil oleh Presiden dan orang yang dianggap Perdana Menteri Indonesia? Kita lihat saja. Demikian paparan dari kami. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.